Baik, salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi KPIJ, Satker P2 JN NTT, Kepala Satker PJN 1 pada Balai BPJN, Bapak Kepala Dinas PUPR Kota Kupang bersama jajaran, Bapak Camat Kelapa 5, Bapak Lurah Usapa, Bapak Ketua LPM Usapa Bapak, Bapak Bernardus Long, Ibu Dorci Long Riwu bersama keluarga, Bapak Urias Lete bersama keluarga, Mas Oga bersama keluarga, serta Ibu Bapak hadirin peserta sosialisasi yang kami hormati. Yang pertama kami sampaikan selamat datang pada kegiatan sosialisasi pembangunan jembatan Oisapa yang kita ketahui bersama secara usia konstruksi. Kemarin kami dapat informasi bahwa sudah sekitar 50 tahun berdiri, sehingga secara usia konstruksi perlu untuk dilakukan pembangunan jembatan baru. Tentu dengan rencana pembangunan jembatan baru ini ada hal-hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan kelancaran pekerjaan pembangunan yang kemungkinan besar sesuai rencana akan dikerjakan kurang lebih selama 10 bulan. Dan Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kasatgas Jalan. Yang saya hormati Kepala Sesek, yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Bernardus Long, ya, Bapak Bernardus Long beserta Ibu Dote Long Riwu, Mas Oja dan keluarga, Bapak Urias Lete dan keluarga, Bapak RT yang terkait dalam kedua kelurahan, Bapak RT 01 dan RW 13 Kelurahan Oisapa. Itu pasti akan berurusan juga dengan kepentingan masyarakat. Kemudian ada pembangunan basecamp yang nanti kita akan berharap masyarakat juga dapat memberikan pengalihan untuk kita proses basecamp. Kemudian juga pengalihan arus. Jadi 3 hal ini akan berpengaruh kepada kondisi masyarakat kita, terutama bapak mama yang terlibat langsung dengan pembangunan. Itu BPJN juga akan memberikan informasi-informasi untuk bisa kita ketahui bersama. Nanti juga akan ditambahkan oleh Bapak Kadis PUPR Kota Kupang. Kemudian nanti bapak mama silakan kita akan berdiskusi, bapak memberikan tanggapan, terutama sekali lagi bapak mama yang memiliki tempat atau daerah di sini atau tempat tanah di sini yang berurusan langsung dengan kepentingan. Untuk itu saya mohon kita diskusi dengan buka, dan saya juga membutuhkan kepada pimpinan untuk melakukan pendekatan dengan baik sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Semua yang kita laksanakan dan kita buat ini semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan yang besar, dan juga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi kepada kita masyarakat yang ada di Kecamatan Kelapa ini, khususnya di Kelurahan Oisapa Barat dan Oisapa ini. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Camat Kelapa 5, Bapak Kadis PU Kota Kupang, Bapak Lurah Oisapa Barat, Bapak Lurah Oisapa,
Bapak Ketua LPM, Bapak Ketua RW 1 Oesapa Barat, Bapak Ketua RW 13 Oesapa Barat, Oesapa, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Bernardus Long, terima kasih Bapak dan Mama sudah hadir. Mama Doteri, anaknya yang mewakili, singkatnya Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini, izinkan kami sampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanannya kita boleh hadir bersama-sama di sini sebagai orang bersaudara untuk saling berbicara dari hati ke hati dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk membangun Nusa Tenggara Timur yang baik, khususnya membangun kembali jembatan Oesapa besar. Kita bilang jembatan Oesapa besar yang ada di seputaran lokasi Oesapa Barat dan juga Oesapa. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Bapak Mama yang terkasih, kami hadir di sini sebagai bagian daripada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur. Kami mohon izin sampaikan kepada Pak Camat, Pak Lurah, Bapak Mama semua, orang tua yang ada di seputaran Oesapa Barat dan Oesapa, bahwa sejuknya Bapak Kabale yang akan hadir di tempat ini, namun pada jam dan tempat yang berbeda. Beliau ditugaskan untuk mendampingi tamu dari Jakarta, sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf. Yang kedua, salam sehat, salam sejahtera bagi Papa Mama semua, sehingga hari ini juga menjadi hari kebersamaan bagi kita, baik yang ada di sini maupun bagi teman-teman yang ada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Izin sebelum kami menyampaikan hal yang penting sehubungan dengan rencana pembangunan jembatan Oesapa di Oesapa besar yang ada di lokasi ini, izin saya perkenalkan dulu teman-teman yang ada di balai, yang juga nanti kami bersama-sama mempunyai satu tim yang solid untuk bergandeng tangan membangun jembatan ini. Izin saya perkenalkan, saya sendiri Sona Lanu dari BPJN sebagai Kepala Seksi Pembangunan, yang juga akan bersama-sama dengan teman-teman membangun jembatan ini dalam hal koordinasi dan komunikasi bersama-sama di balai dan juga secara umum untuk Kementerian PU. Di sini saya perkenalkan ada Pak Mama. Pak Mama ini adalah kepala seksi yang berbicara tentang program. Jadi Papa Mama semua yang ada di Nusa Tenggara Timur, kalau mengalami atau menginginkan atau mengusulkan sesuatu, sebelum dikaji sampai kepala balai beliau. Jadi adanya nama kita, apalagi saringan begitu Papa Mama. Jadi beliau yang akan menyaring, bisa tidak usulan-usulan dari pemerintah daerah untuk dilanjutkan ke pusat. Selanjutnya saya perkenalkan ini Bapak Asari yang di sebelah Pak Camat. Beliau itu kepala satuan kerja yang membawahi termasuk di Kota Kupang. Ya. Jadi beliau itu bekerja membawahi Rote Sabu, terus dari Kupang ini sampai dengan batas Kota Soe, terus bagian dari seluruh Sumba. Jadi berapa kabupaten di Sumba, beliau yang membawahinya. Nah di sini juga ada satu PPK, namun beliau belum atau namanya Pak Paul Sakarias. Ruas ini beliau yang menangani. Jadi nanti dalam hubungan interaksi antara Mama dan kami
bisa lewat namanya Pak Paul Sakarias. Yang berikut kami perkenalkan di belakang yang pakai rompi ganteng dari Aceh, Bapak Andrea. Beliau ini adalah kepala Satuan Kerja Perencanaan. Jadi setelah dari Pak Mama itu beliau yang akan mendesain, dan tugasnya sudah selesai mendesain jembatan Oisapa ini. Tinggal bagaimana kita melanjutkan untuk tender, dan setelah pemenang akan dilakukan dengan namanya pelaksanaan pekerjaan. Di samping sini juga mungkin ada teman-teman yang mendukung semua kegiatan yang ada di lingkup Oisapa Barat ini dan juga di Oisapa. Nanti tinggal kita akan berkoordinasi lebih lanjut. Itu yang perlu kami sampaikan Pak Camat pada pagi ini. Nanti secara teknis itu ada pada 2 satker. Jadi yang kita namanya satker perencanaan, beliau Pak Andrea, dan satker fisik itu yang bekerja di lapangan namanya Pak Asari. Sedangkan kami ini bisa mewakili Bapak Ibu dalam hal berkomunikasi, sehingga kami akan melanjutkannya ke Kepala Balai dan sekalian langsung ke Kementerian, yaitu Pak Mama dan saya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mohon dari KPP, Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami berikan satu persatu, dan keluarga dan keluarga yang ada di Kecamatan Oisapa dan Oisapa Barat. Kami langsung saja menjelaskan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sona bahwa jembatan ini rencananya akan dimulai di bulan Maret. Lalu kita akan mengganti jembatan yang ada. Oleh karena itu, langkah pertama adalah jembatan, sebelum jembatan ini kita bangun, kita akan buat yang namanya jalan sementara. Jalan sementara kita mengalihkan lalu lintas yang semula melewati jembatan ini, kita alihkan dulu lewat bawah sini Bapak Ibu. Jadi yang akan direncanakan, kalau kita berada di sini, ini mungkin dari Bapak-Bapak yang bisa melihat di sana. Nanti akan kami bagikan gambarnya. Jadi kita sekarang berada di sini Bapak, kita berada di sini. Ini jembatan yang existingnya di sini. Ya. Jadi kami mohon nanti usul dari kami itu kita akan jalan dari sini, jalan dari bawah sini, kemudian di antara bangunan pompa di sini dan antara ada dikit di sebelah kanan, itu ada 11 meter. Kami akan menggunakan kurang lebih hanya 7 meter. 7 meter itu dan melintasi sungai, kemudian menuju ke arah sana, kemudian naik di sana kan ada jalan akses. Kalau di sini panjang jembatan 100 meter, untuk jalan detournya atau jalan sementara itu kurang lebih di 140 meter. Ya, jadi 140 meter. Kemudian kalau yang sudah kami survei, itu memang tidak akan terkena bangunan. Kalaupun terkena, itu ada yang rumah pompa sedikit di sini. Itu pun tidak keseluruhan bangunan. Itu yang mungkin kita perlu diskusikan, Pak Camat, Pak Lurah, dan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, nantinya tetap yang di bagian sungai kami akan siapkan. Kami siapkan, kita sebutnya itu Aramco, jadi ada untuk mengalirkan air. Artinya air masih tetap mengalir, sehingga Bapak Mama tidak perlu khawatir airnya akan menimbulkan banjir dan lain, tidak. Itu tidak akan kita bendung, air tetap akan mengalir. Kemudian terkait dengan base camp, atau ke sana sedikit 20 meter ke arah sana, itu akan ada base campnya, seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Kira-kira begitu Bapak Mama sekalian. Jadi kurang lebih itu yang pertama. Kenapa ini penting? Setelah jalan ini sudah siap dan sudah bisa dilalui oleh kendaraan, khususnya kendaraan-kendaraan besar, baru kita akan melakukan pembongkaran jembatan existing. Jadi jembatan existing yang kami bongkar sehingga tidak ada lagi kendaraan yang bisa melalui jembatan ini. Kemudian dalam pembangunannya kami tentunya akan membangun dari fondasi dulu. Kemudian tadinya sudah disampaikan oleh Ibu Sona, kira-kira gambarannya seperti yang ada di jembatan Ketuk, ada balok dari beton begitu, kita sebutnya biasa. Kurang lebih bulan Oktober atau November seharusnya itu sudah bisa dilewati. Kira-kira begitu Bapak Mama, dan yang perlu kami mohon info, dukungan dari Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Kira-kira di lokasi yang kami jabarkan ini kira-kira apakah ada tanah bidang siapa begitu ya? Itu yang perlu kita diskusikan.
dan bagaimana nanti kira-kira ke depannya. Karena kita tidak mengganti semuanya, tapi kita hanya menggunakan secara sementara saja, selama 10 bulan saja. Nanti ketika jembatannya sudah jadi, kendaraan semua akan kita lalui lagi di jembatan yang baru. Mungkin demikian di zona di Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Azari dari Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi NTT. Di sini saya hanya ingin menambahkan dari Bu Sona dan Pak Andrea yang sudah menjelaskan secara teknis perihal rencana pembangunan jembatan OI Sapa Besar. Seperti yang kita ketahui tadi, jembatan OI Sapa Besar nanti akan kita ganti dengan lebar menjadi 10 meter. Artinya dengan posisi yang sama Pak Andrea, kita melaksanakan lebar dengan 10 meter. Nah, di situ mungkin nanti ada persinggungan dengan lahan masyarakat, atau mungkin tetap di lahan yang sama, cuman mungkin karena ini jembatan di atas sungai, jadi tidak menyinggung lahan ya, tidak menyinggung lahan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini nanti ada kita bangun untuk ditur. Ditur itu artinya jembatan setelah kita robohkan, kita ganti, nanti ada pelaksanaan untuk alur lalu lintas kendaraan berat dan kendaraan yang sekarang sedang melalui itu melalui jalan ditur. Nah, jalan ditur ini nanti mungkin akan melewati sebelah kanan dari jembatan posisi sekarang. Nah, itulah dari sini kita dari pertemuan ini nanti mungkin kita harapkan ada keputusan atau penentuan yang bisa kita jadikan pedoman untuk pelaksanaan pembuatan jalan ditur tersebut. Artinya keluar dari selesai dari pertemuan ini, mungkin kita harapkan kita dapat menentukan keputusan dari penentuan untuk jalan ditur tersebut. Kemudian dari basecamp juga kita juga mungkin bisa tentukan hari ini juga untuk penyimpanan material dan sekalian semua masalah-masalah teknis. Yang perlu diingat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, lahan tersebut bukan kita pakai untuk selamanya, tapi untuk sementara saja dengan jadwal mungkin sekitar 10 bulan. Artinya mungkin nanti di situ ada gangguan mungkin dari kebisingan atau seperti alat-alat berat, debu segala macam, itu kami mohon maaf kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sehingga mungkin nanti akan dikomunikasikan bagaimana caranya agar semua itu dapat diminimalisir. Nah, mungkin dari situ kita dari Bu Sona gimana Bu? Apa kita lanjut ke lokasi atau seperti apa? Iya, oke. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Silakan nanti Pak Mama bisa memberikan informasi, usul saran agar kelancaran pekerjaan ini bisa berjalan dengan maksimal. Mungkin dari Pak meminta untuk apakah dan orang tanya dampak dari jalan alternatif karena di tempat usaha saya atau tidak. Yang kedua, saya minta agar setelah jalan alternatif kali yang di belakang itu ada yang belum rontok, dan minta supaya dirontok supaya tidak terdampak besi. Jadi yang kedua, jalan alternatif ini tadi saya dengar karena dengan pompa. Nah, dengan pompa itu apakah mau dijualkan atau bagaimana, itu saya tanyakan ke Bapak. Terima kasih atas kesempatan. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Ada dua, mungkin masih ada lagi. Mungkin info di samping tempat sumur ini lahan milik siapa ya? Yang di samping sumur. Oh, Bapak Orias punya ya? Yang sudah fondasi itu ya?
Bapak ada mau hal yang disampaikan kok, ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili di sini, mohon maaf Bapak, lokasi yang sebelah sumur ini, di situ ada dua pemilih. Nah, memang di situ kakak adik semua. Di sini saya mewakili Bapak Ores Lete sebagai orang tua kandung saya, ada juga om saya Bapak Dr. Lete. Jadi di sini ada dua pemilih yang sudah ada fondasinya. Seandainya kalau pembangunan ini merembet sampai ke sana, kira-kira apa yang sudah terbangun ini bisa tergantikan atau tidak. Dan nanti berjalan kita kembali lagi pakai dana kami sendiri. Itu yang pertama. Mungkin juga saya juga ada lihat di situ ada sumur. Kalaupun berdampak, kalau bisa jangan ditutup, karena mungkin besok-besok kalau kita mau menggunakan area itu, kita tidak perlu lagi gali sumur di sini, karena itu sudah ada sumur itu. Tua atau masyarakat di sini ada yang pakai ini. Terima kasih. Apakah kena tempat usaha atau tidak, mohon agar pekerjaan ini bisa sekalian dilakukan bronjong, karena jangan sampai kita hanya terdampak tetapi tidak ada sesuatu yang dinikmati oleh masyarakat juga, karena memang kita tahu bersama ketika Seroja itu dinding kali ini banyak yang roboh, longsor, sehingga jangan sampai ke depan merugikan masyarakat. Apalagi ini akan dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar. Timur Raya ini ada bis, ada tronton, sehingga mohon ini diperhatikan, jangan sampai ruas jalan alternatif ini menimbulkan dampak bagi saudara-saudara yang ada di sini. Apakah rumah pompa akan diganti apabila dirobohkan atau tidak? Dari Mama Dorci 4 meter itu 2 meter ke kiri, 2 meter ke kanan, atau 4 meter ke kiri atau 4 meter ke kanan. Dengan dari Bapak Urias bahwa fondasi dibangun kembali atau tidak, serta sumur jangan sampai ditutup karena masih difungsikan. Mungkin kami serahkan ke Pak Andre. Terima kasih Bapak, Mama semua. Jadi langsung saja saya jawab terkait dengan pompa. Apabila digambar desain, itu sebenarnya yang terkena hanya dindingnya saja, Bapak. Jadi pompa tidak akan kami tutup, dindingnya memang terkena. Tapi itu yang tujuan kami ke sini. Mungkin setelah ini kita juga sama-sama ke lapangan, kita lihat dan kita ukur. Kita akan minimalisir dampaknya. Artinya kalau memang bisa kita tidak terkena dengan pompa sama sekali, kita akan pakai jalan yang itu. Tapi kalaupun harus terkena, kita akan hindari yang namanya penutupan dari sumurnya. Kemudian kalau terkait dengan usaha Bapak, apakah akan tutup atau tidak, instalasinya tentu akan terkena Pak, sehingga kami akan pindahkan nanti instalasinya, jadi itu akan dilalui oleh kendaraan, jadi akan kami pindahkan, itu juga yang perlu kita sepakati hari ini, kira-kira kita pindahkan ke bagian mana gitu. Dan jelas usaha Bapak tetap berjalan begitu Pak, cuman lokasi instalasi dari air, dari selang menuju truknya itu yang akan ada pindah begitu lokasinya, kira-kira begitu. Kemudian terkait dengan jembatan 4 meter tadi yang kita tetapkan itu sebelah ujung arah laut, jadi 4 meter ke arah sini Bapak. Kita sebutnya ke arah mana? Kanan, ke kanan ya. Kita bilang ke selatan. Pokoknya ke sini ya. Jadi sananya tetap di ujung yang sekarang kita tambahkan 4 meter ke sini. Kemudian kaitan dengan bronjong itu tentu akan kami laksanakan juga Bapak, karena selain kita pekerjaan jembatan juga ada pekerjaan untuk sungainya sendiri, proteksi, sehingga tidak ada gerusan di masa yang akan datang. Kemudian kaitan tadi yang ada fondasi yang sudah Bapak bangun, itu memang belum ada Pak di desain kami, tapi kita perlu melihat dulu apakah nanti setelah ini kita ke lapangan, jalan yang sudah kita sepakati itu apakah memang terkena. Tentunya apabila terkena akan ada kompensasi untuk bangunan tersebut Bapak. Tapi itu yang balik lagi perlu kita sepakati bersama dulu sebelum pekerjaan dimulai. Mungkin demikian Bapak. Masih ada lagi, kita sepakat sekali Bapak bahwa pekerjaan bronjong itu penting, karena kondisi sekarang ini dengan longsor akibatnya jembatan ini terganggu juga, sehingga mungkin sekalian dengan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putra,
saya ketua RW 13 Resapa. Yang ingin saya tanyakan itu apakah pelebaran jalan ini hanya di jembatan saja atau tampak sampai 100 meter ke Resapa? Itu saja Pak. Pagi untuk kita semua. Pagi. Baik, jadi mungkin menjadi pertimbangan untuk jalan alternatif ini mungkin kendaraan besar seperti tronton atau kontainer. Ini menjadi pertimbangan. Jangan sampai mengganggu aktivitas dari masyarakat. Jadi mungkin kalau saya usul, kalau kontainer dengan tronton yang kendaraan besar mungkin dialihkan lewat ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ketua RW 1 Resapa Barat dan Bapak Ketua RW 13. Yang pertama, dampak daripada jembatan ini apakah akan dilakukan pelebaran 100 meter dari titik jembatan dan permintaan agar jangan sampai jalan alternatif ini terganggu, kendaraan besar, tronton dan lain-lain diarahkan ke Liliba. Kedua dulu sementara Pak Ade. Pak RW, langsung saja. Yang pertama tadi yang kan hanya jembatan Bapak. Jadi jembatan ini kan semula 6 meter menjadi 10 meter. Jembatan ini sepanjang 100 meter ya. Jadi yang semula 6 meter menjadi 10 meter. Apakah jalannya itu dilebarkan atau tidak? Jalan itu sudah lebar Bapak. Jadi jalannya itu sudah 12 meter masing-masing. Sehingga kita tidak perlu lagi melebarkan jembatannya. Jalannya. Namun dalam pekerjaan jembatan tentu ada namanya oprik itu jalan pendekat, itu tetap akan kami tangani. Tapi penanganannya hanya pendek, hanya 25 meter sebelum dan 20 meter setelah. Tapi tidak akan dilebarkan. Jadi jalannya tetap seperti yang ada sekarang, namun jembatannya saja dilebarkan. Kemudian kaitannya dengan kendaraan berat, terima kasih banyak Bapak. Memang itu menjadi diskusi kami juga. Rencananya setelah dari kita sosialisasi ini, tahap selanjutnya kami akan koordinasi lagi dengan Polda dan dengan Dinas Perhubungan, karena ini ranahnya di perhubungan. Tapi secara prinsip untuk kendaraan berat, apalagi yang melebihi dari 8 ton, akan kami batasi begitu. Karena yang struktur yang akan kami siapkan untuk jalan sementara tidak sanggup untuk menahan kendaraan yang terlalu berat begitu. Jadi akan ada pembatasan lalu lintas lagi nantinya. Kemudian itu akan kami konsultasikan juga dengan Polda dan dinas perhubungan. Kira-kira begitu Pak. Ya, kalau tadi Pak Resapa bilang usia kita punya jembatan ini sudah hampir 50, tapi kita hitung kayaknya belum, karena dulu kita kuliah tahun 88 itu kami baru lewat ini yang jembatan lama, berarti hitungan sekitar 30 lebih lah baru mau menuju ke 50, kira-kira begitu. Tapi jembatan kalau dia goyang sedikit kan pasti rame, orang akan bercerita rame. Itu hari Liliba goyang sedikit di media sosial mulai rame bahwa Liliba akan roboh. Jadi orang takut semua waktu itu. Nah ini terima kasih BPJN takut karena kami Resapa, jangan sampai kami takut duluan. Dong sudah datang duluan yang betul. Dong sudah takut, jangan sampai ketong takut duluan, ketong sudah perlu takut ya. Terima kasih banyak BPJN sudah. Yang kedua terima kasih banyak saya punya orang-orang tua. Ini memang kemarin kami agak dilema sedikit. Saya telepon saya punya anak lurah ini karena yang punya tanah di beta tapi warganya punya anak ini begitu. Jadi saya bilang kakak yang undang satu, dia bilang jangan, kakak yang undang saya sudah. Saya bilang kalau begitu kita yang kasih undangan. Memang yang ada di ini persinggungan keluarga besar keluarga besar Turka, keluarga besar Lep dan keluarga terkait. Jadi dari pembicaraan tadi saya juga memberikan apresiasi kepada Bapak Mama yang di Resapa Barat, juga barangkali nanti di Resapa. Kelihatannya bahwa kami semua ini mendukung BPJN untuk melakukan itu, tetapi memang hal-hal seperti begini harus kita bicarakan lebih awal agar supaya di tengah-tengah kalau kita pinjam almarhum dengan istilah jangan ada dusta di antara kita.
kira-kira begitu toh. Supaya barang dia jalan ya jalan terus, jangan sampai di tengah jalan baru satu bilang A, ternyata tadi betul ngomong A, sekarang dia sudah ngomong bilang B lah. Ya kalau hari ini ketong sepakat mendukung BPJN, mari sama-sama ketong sepakat mendukung BPJN dan BPJN juga kalau sudah bilang seperti tadi disampaikan harus juga itu kita. Jembatan Oisapa. Sosialisasi di masyarakat.